itunya ya, programnya ya. Nah, kita cek sekarang. Sekarang kita masuk ke materi baru. Karena kita masih ngecek yang daya dulu ya. Daya listrik. Yang bagian terakhir ya, untuk wattmeter sama nanti mengukur efisiensi trafo aja ya itu ya. Dan kita baru masuk ke oscilloscope nanti. Nah sekarang siapa yang sudah yang mau maju duluan ya, harusnya siap dari kemarin-kemarin ya. Yang maju duluan, ini saya aktifkan dulu ya. Untuk daya yang sebentar ya, ininya mana? Ya, ini bagian terakhir ya nanti. Ini yang terakhir. Ya, ini adalah efisiensi trafo. Berapa sih gulungan yang primer sekundernya ya? Yang kita indikan. Ya, sekundernya nanti ya. Nah, kemudian sebelumnya itu yang ini wattmeter. Ya. Ini karena dia hanya satu ini ya, satu hanya beban R ya, antara tegangan kali arus sama dengan watt ya. Nah itu yang lainnya kan hanya 1 R, 1 ampere, udah kemarin itunya ya, 1 tegangan. Nah yang paling idealnya itu tegangan dan arus ya, tegangan arus. Jadi kalau kita hanya punya satu bisa, tegangan saja bisa, asal bebannya diketahui diukur ya. Atau punya hanya 1 ampere meter, boleh, asal bebannya juga diketahui. Kita hitung gitu ya. Kalau duanya ya lebih mudah lagi, tinggal dikali. Ya, ini yang pertama. Ada ampere meter, ada voltmeter ya. Dayanya adalah perkalian karena hanya R ya. Tidak ada faktor dayanya. Kalau ada L nanti dia ada faktor daya. Nah, ini yang ini beban. Nah, ini yang voltmeter. Tapi kita bandingkan nanti ya, bandingkan arus dan tegangan sama dengan ini. Bebannya boleh pakai variabel, boleh pakai satu-satu diganti, nggak apa-apa. Dua itu aja ya, tolong ditampilkan nanti. Siapa yang udah siap? Coba tampilkan yang siap ya. Sudah siap siapa? Siapa? Bisa. Saya, Pak. Silakan. 1-2 data saja ya, karena cukup banyak ya waktu orang yang lain. Supaya semuanya dapat. Coba tampilkan. Yang ini dulu, Pak. Ya, yang kayak ya. Yang 310 watt ya, itunya dibedakan ya bebannya nanti ya. 1 atau 2 saja ya. Ini 9 watt katanya kan? 9. 3 kali 3 ya bisa 30 ke 39 watt. Nah, faktor daya 1 juga kan karena hanya RD ya. Coba bebannya yang itu kan langsung diklik di ininya, di yang lampunya ya, lampunya diklik langsung, klik kanan, gitu kan, langsung replace. Nah, itu enggak, klik replace. Nah, replace, nah, komponen itu kan 30-10 watt ya, coba cari yang lain. Nah, yang besar umpamanya ya. Terus tegangan ya. Itu bisa sampai tegangan 120 itu maksudnya ya. Sama ya, yang sama ya. Yang ini juga diganti, Pak. Ya sama kan membandingin nanti yang wattmeter dengan yang sama ya, harus yang sama. Nah, coba jalankan lagi. Ini wattnya nambah ya, 12 kan. Jadi ya 3 kali 4 ya 12 ya, bisa ya.
benar-benar. Sekarang efisiensi trafo ya. Nggak usah banyak-banyak itunya. Ini yang 10 berarti 1 kilo ya, nggak apa ya. Coba. P sampai primer dengan I primer berbanding dengan P sekunder dengan jadi nanti dayanya ya yang diinginkan. Saya dulu biar ini. Ini dia 10 banding 1 ya. 220 Pak. menjadi 22 ya. Voltnya ya. Kalau harusnya juga itu 10 banding 1. 2,2 mili menjadi 0,22 kan. Berarti 10 kan. Coba tutup itunya. Kamu pakai trafo yang biasa ya. Enggak CT ya. Kalau CT yang tengah ya diambil nanti ya. Coba tutup yang jangan ini ya. Trafo biasa. Replace, Pak. Usah. Udah cukup ya, udah cukup itu aja. Udah. Berarti udah, Pak. Udah ada cukup. Cukup. Sebentar, nanti yang lain siap-siap ya. Siapin yang lain. Siapa lagi yang lain? Baca nama ya. Cukup itu. Nanti habis ini kita ke oscilloscope ya. Nanti kita sudah voltmeter, ampere meter, AC/DC ya. Meter, wattmeter. Coba saya, Pak. Ya, Aziz, silakan. Saya pakai kamera belakang, Pak. Ini kamu tampilkan dulu itunya. Coba di meternya diklik. Oh iya, Pak. Kalau ini kan masih rangkaian meternya besarannya. Nah, terus 339 ya harusnya. Coba wattnya berapa? Ya, bisa. Coba diganti ininya sama yang lain wattnya, lampunya ya, dengan daya yang berbeda. Di refresh saja ya supaya nggak mengubah. Refresh, komponen matikan dulu itunya ya. Simulasinya matikan dulu. Nah, baru di refresh. Kan 100 kamu ganti yang lain, pokoknya berbeda aja ya. Yang sama ya, tapi ya. Yang pakai wattmeter sama arus voltmeter dan itu sama, yang sama ya. Tapi tinggal cek ini ya. Nah, coba jalankan lagi. Balik lagi ke LB aku, nggak telepon. Coba di mana? Jalankan lagi. Temu nanya nggak pernah tahu warga. Dia LB 10 udah. Dapatnya 3 kali 4, 15. Nah, ini berapa nih? Sama ya? 1, iya. Sekarang efisiensi trafo 1 tahanan saja ya. Lainnya kamu isi ya sesuai ke tabelnya yang ditampilkan itu 1 tahanan saja. Efisiensi trafo. Coba lihatin ini yang 15 berarti 1,5 kilo ya. 1,4. Lihat yang ininya meternya dekatin biar bisa satu layar. Meternya digeser dekat-dekat aja output meternya dekatin. 22 ya. 1,4 jadi 0,14 ya. Benar. Cukup.
Sekarang, barusan siapa? Aziz ya? Ajis, Pak. Aziz ya. Sekarang siapa? Saya, Pak. Silakan ditampilkan. Ini siapa? Bagas. Bagas. Kalau ini fokus kan ini kamu tuh nggak jelas ini. Ininya materinya dekat-dekatin kalau gitu. Kalau ini nggak kebaca ya semua materinya. Didekatin ininya dekat-dekat, didempet-dempetin aja ininya. Yang volt, ampere sama wattnya didekatin. Baik kelihatan. Rangkaiannya nggak usah lagi. Nah, fokuskan biar angkanya muncul. 2 kali 3. Ini berapa nih? Pokoknya 12. Kali 20 ya. 10 ini 3 kali 2, 6. Iya ya, benar. Cukup. Coba diganti dengan lampu dengan daya yang berbeda. Ini tadi berapa? 120. Nah, wattnya 250 ya. Coba ganti yang Iya, berbeda. Pak. Replace saja ya, itunya dimatikan dulu simulasinya, yang lain itu ya. Simulasinya dimatikan dulu, baru di replace itunya. Ganti yang berbeda ya, cukup 2 aja. Kalau di lab tuh banyak kita tuh peralatan yang berbeda ya, ada motor segala macam ya, meter. Meternya dekatin lagi yang sama ya. Jadi 3 kali 3 9. Iya ya, benar. Sekarang yang efisiensi trafo. Bagian primer dan sekundernya ya, daya outputnya berbanding inputnya. Karena dia apa namanya? Cuman kamu yang itu dayanya ya. Karena V1, V2, I1, I2 itu dapat. Udah sekarang yang trafo ya. 10:1 juga ya. Coba lihat. 220 inputnya, coba meternya. Yang di atas itu ya, yang mana yang primer? Ini bawah apa yang di atas? Meter. Yang atas, Pak. Mana? Ini mana sampai nano begini kamu ini? Kenapa, Pak? Mana ada arus yang nano itu? Berarti nggak ada arus itu kalau udah nano. Kalau arusnya nggak ada. Kok sampai 6 meter? Kan cukup 2. Primernya mana? Primer arus tegangan. Sekunder arus tegangan. Ini kok ada 6? Yang di atas saja itunya. Itu kan tuh. Itu yang di atas itu kan makanya kamu limbat ini kamu. Tegangan 22. Ini 0,1. Yang di bawahnya 220, 22 benar ini. 10-nya harusnya. Nah, ini nih. Itunya berapa R-nya? R-nya berapa? Oh, R-nya besar kamu. R-nya berapa? 10 kilo? 80%. 80%. Alah, kamu ini kan ujung ke ujung, Mas. Salah itu. R kamu itu salah. Berarti dia 10 kilo itu. Yang ini, Pak, atasnya. Di atas. Ini yang di atas yang kamu ini nih. Ini 80% kan? 80%. Coba diambil 10% aja biar itunya satu. Biar mudah ngitungnya. Ini diambil 10% aja ya. Tegangannya udah benar, kalau tegangan udah pasti 10% ya. Coba lihat. Ini harusnya ini nih. Itu kan 22 dibagi 1 kilo kan harusnya kan. Harusnya 2 mm itu. Coba lihat. Udah. Metermu lihat metermu. Ini yang sekundernya ini loh.
Kalau tegangannya benar ini 22. Ini kan arus inputnya dia kan 10:1 ya. 10:1 itu, tapi dia nanti itunya juga 10:1. Sambil beban 22 volt dibagi 1 kilo itu kan arusnya itu kan 22 volt dibagi 1 kan harusnya 0,22. Ini kamu 116 mili gitu loh. Mana ini kok hilang? Iya, Pak. Nah, ininya nih, outputnya kan ini nih. Kan arus yang lewat di beban kamu ini kan arus beban ini kan. Harusnya kan 22 volt dibagi dengan, itu udah. Mana arusnya mana? Arusnya. Iya, Pak, ya. Nah, itu kan 116 kamu tuh. Ya. 116. Harus sekunder ya. Harus sekunder itu nyala ininya ya. Harusnya dia 10% ya daripada arus primer gitu loh. Iya, Pak. Saya suruh tegangan kamu tadi 10, kamu 116. Nggak sampai itu. Iya, Pak. Itu yang salah. Iya, Pak, diperbaiki lagi, Pak. Salah primer arus primermu itu. Harusnya kan dia 22 volt dibagi 1 kilo kan, tapi dia dapatnya 0, atau 220 mili. Ini saya ambil contohnya yang ini nih. Teman kamu kan udah tadi itu sama, temanmu sama tadi hasilnya. 2 orang tuh sama ya. Ini dia. Ini yang satu tuh dulu. Ini kan sama ya 10:1 ya. 10:1 ya nih ya. 10:1 berarti jika tegangan di sini ya, tegangan primernya 220 berarti tegangan di sini harusnya 1/10 dia. 220 jadi 22. Nah kan tegangannya. Nah, tegangannya. Harusnya di sini dapat berapa? Nah, sebenarnya arus yang ini udah sama. Ya. Cuman dibagi 10 gitu ya. Nah, tadi dapatnya 22 mili ini. Ini kan arus ini nih. Ini kan 10 kilo nih. Kilonya 10 berapa persen ya? 10% dari 10 kilo 1 kilo kan? Nah, tegangan ini dibagi ini 1 kilo. 22 volt dibagi 1000. Dapatnya kan 22 mili kan? Yang beban ya, makanya supaya mudah sebenarnya ya 1 kilo aja biar mudah ngitungnya. Berarti ini 22 volt dibagi ini 1 kilo, 10% dari 10 kilo. Dapatnya 22 mili. Itu udah pasti gitu loh. Makanya bebannya. Kalau tegangannya ya lihat ini. Ini 220 1/10-nya. Jadi ini bukan 1/10 ini ya. Yang di ini kan adalah tegangan. Kalau ini kan beban dia. Sedangkan arus yang di sini adalah arus yang lewat trafo yang 22,2 mili ini. Sedangkan 22 mili ini arus yang lewat beban. Jadi arus yang lewat beban itu adalah tegangannya dibagi bebannya, ya kan? Nah, arus itu kan tegangan 22 volt, bebannya 1 kilo, berarti dapat 22 mili. Kalau saya ubah ini juga akan berubah. Tidak ada hubungannya dengan atas ya, karena di atas dia tegangannya. Nah, coba. Ini kan tetap 10 kilo. Jadi dibagi 20 nanti dia berbeda lagi. Nah, 11. Kenapa? 22 dibagi 2 kilo. Dapatnya 11 mili. Nah, dijadikan 10 kilo. 22 dibagi 10 dapatnya nanti 2,2 mili nih ya, maksimal. Nah, 2,2 mili kan. Gitu kan sederhana aja tuh.
Jadi kalau kita di teknik itu tidak bisa kita bohong-bohong. Nah, realnya nih ya. 10%. Berarti kan 1 kilo 22 dibagi 1 kilo ya berapa? 22 mili. Dibagi 1000 ya. 22 dibagi 1000. Kapannya adalah 0,022. Kita jadikan mili dapatnya 22 mili. 0,022 dikali 1000 dapatnya 22 mili. Nah, itu ini kita ubah ini pasti sama, tetap bagi ini bagi beban. Kalau ini dia adalah yang trafonya, ini kita nggak tahu R trafonya berapa, gitu ya. Berarti kalau sini udah ketahuan tuh tahanan trafonya. Tapi 220 dapatnya 2,2 mili, ya kan? 220 dibagi ininya kan R-nya itu dapat itu. Pak mau nanya ya Pak. Nah, bisa itunya. Jadi jangan hanya ditampilkan, kalau salah di ini kan, itu gunanya di rumah ya. Kalau salah jangan diperbaiki dulu. Ada yang lain? Ini Pak udah kali Pak. Coba. Nah, coba tampilkan lagi. Mana primarnya? Ini tegangan primar, arus sekunder. Ini tegangan sekunder, mana arus? Yang arus yang sekundernya mana? Nih, yang ketiga, meter ketiga. Mana meter ketiga mana? Ya kan? Meter ketiga mana dia? Tuh, masih 116 mana? Coba tutup dulu semua deh, tutup dulu semua. Tutup dulu semua metermu, tutup dulu semua. Bingungkan. Banyak banget ini kamu. Tutup dulu semua meternya. Harus satu-satu. Tutup dulu semua. Coba tegangan primar dulu. Tegangan yang di trafo. Tegangan ya. Meter tegangannya loh. Tegangan input. Nah ya. Taruh. Di sebelahnya taruh. Di bawahnya taruh. Ini masa yang input nih. Tutup 1 volt. Mana yang inputnya? Coba tutup dulu. Mana kamu sih? Masa 22 volt inputnya? Tutup dulu semua. Makanya saya bilang satu-satu. Kamu klik-klik lagi, tutup dulu semua. Dengar saya. Kamu tuh masih salah itu. Mana yang tegangan primernya, meternya? Klik. Yang trafo, input trafo tegangan ya. Taruh di atas. Coba berapa volt tuh? Taruh dulu 220. Di bawahnya kamu taruh tegangan sekunder. Yang kanan, ya, taruh di bawahnya. Kan udah 10% tuh kan? Di 220 jadi 22. Sekarang arus input, arus primer. Taruh di sebelah 220 ya. Arus primer ya. Berapa tuh? 116. Coba arus sekundernya. Nah, ini kan 22 dibagi ini berapa? 10% ya? 10% Pak. 1 kilo kan? Ya. 22 dibagi 1 kilo ya 22 mili ya. Itu benar. Kalau yang primer itu tergantung trafonya ya. Iya Pak. Itu tidak ada hubungannya dengan N1 N2-nya. N1 N2 itu tegangan arus. Ya, itu dia adalah R-nya trafo. Dah, tutup. Yang lain. Udah Pak. Nah. Siapa yang lain lagi? Baru 2 orang ya? Rehan Pak. Coba. Yang itu dulu ya. Kalau ini bikin repot udah ini satu ini. Meternya didekatin, nggak kelihatan. Meter yang daya dengan arus tegangan itu didekatin supaya kelihatan. Dekatin meter yang dayanya. Geser. Ya, didekatin. Bukan begitu, didekatin tiga-tiganya langsung kelihatan bareng. Jadi meter daya itu didekatin, nah supaya ketiganya kelihatan bareng. Jauh kan saya ininya kan bingung ya gayanya kamu. Nah, ya itu cukup.
Coba kamu ganti dengan beban yang lain ya. Tadinya berapa tadi itunya bebannya? Bebannya ya yang pakai wattmeter itu ganti 100 ya. Main aja. Nah, yang sama ya, sama. Lalu simulasikan lagi. Dekatin lagi meternya ya. Karena kamu kan ini pakai HP susah. Dekatin ke atas satunya yang wattnya dong, biar satu layarmu kelihatan tiga-tiganya meternya. Ini kan jauh, dekatin, tiga-tiganya kelihatan langsung. Udah cukup. Coba trafo sekarang. Trafo ya. Trafo ya. Yang trafo ya. Dekatin primer sekundernya ya. Yang primer tegangannya, sekunder tegangannya yang mana? Hanya tegangan sama tegangan harus dekatin. Jadi manfaatnya muncul langsung. Dekatin supaya manfaatnya kelihatan langsung. Itu yang 1,1 mili itu yang mana itu? Primer apa sekunder? Sekunder, Pak. Nah, yang sekunder dekat sekunder, yang primer dekat primer. Tegangan primer, tegangan sekunder biar kelihatan. Masa nanti arus primernya lebih gede daripada sekunder. Ini R kamu berapa nih? 20. 20 bagi 2 ya, 22 bagi 2 11. Oh, 1,1 kamu itu. 22 dibagi 2 kilo kan? 22 dibagi 2 kilo itu kan 11. 22 bagi 2 kan 11. Ibu. Masih tentu kamu. Coba lihat ini trafo kamu. Coba lihat. Oh, kalau itu yang 11 berarti yang benar tuh 1,1-nya. Inputnya kecil banget. Yang input, yang harus inputnya 1,1 apa tadi? Harus input. Kalau itu kan udah 11 tadi, 11 mili, harus inputnya mana? Harus inputnya. Ini kalian buat sendiri nih. Ini nih. Karena ya, harus inputnya mana? Angkanya. Tuh kamu ke sana. Ini yang 11 mili output kan? Ini 1,1 apa? Yang bawah. 5 sangat kecil. Input dari outputmu. Ini inputnya nih 1,1. Padahal tegangan adalah 220. Tegangan 220. Ya. Coba kamu geser itunya R-nya, bergeser nggak di bagian yang ini yang 11 ya. Yang 1,1 akan tetap itu. Geser R-nya. Tadi berapa 20 ya? Sekarang jadi 10 aja. Jadi dia yang satu yang berubah ya, yang 1,1 tetap ya itu ya. Nah, yang di bawahnya berubah. Yang arusnya tetap itu tegangan berubah. Harusnya 0,2. Jadi yang mana arus output mana? Arus output kamu. Jangan bergerak terus aja, bingung kamu yang tunjukin yang mana. Arus outputnya yang mana? Berapa? Yang ini, Pak. Yang berapa? 22 miliampere. Itu bebannya 1 kilo. Ya, udah. Tutup.
Bingung. Coba siapa lagi? Makanya jangan pakai ini, ribet. Kalian sendiri yang bikin ribet. Foto-foto udah ada apa laptop difoto lagi. Siapa lagi? Harus 3 orang ya? 4 ya? 4 orang. Saya coba, Pak. Coba. Ya, lihatin harus tegangan di atas, yang di bawahnya daya ya. Harus Ya. kali tegangan sama dengan daya karena faktor dayanya 1. Coba simulasinya ditampilkan hasilnya. Hasilnya mana hasilnya? Simulasikan dong itunya aja, baru kan. Simulasinya diaktifkan. Simulasi kamu dijalankan. Nah. Ya, cukup. Coba ganti dayanya ya. Dayanya nggak usah ditutup itu. Yang Ya. lampunya aja yang diganti. Diganti dayanya yang berbeda. Terserah ya, pokoknya ini 30-10 ganti yang lain gitu. Yang sama ya, di atas diganti, di bawah diganti supaya itu sama. Diukur sama gitu. Kalau dalam prakteknya kamu ini ngukur 2 kali ya. Simulasikan lagi. Tadi kan 9. Ini udah 7,5 watt, iya. Oh, sebentar. Itu nano ya? Tegangannya itu sampai 200 watt. Ini kok nano? Coba yang gede dikit lampumu. Yang gede Wattnya. aja. Oh, jadi kacau nih. Yang gede dikit. Jangan yang, coba lah, nggak apa dulu. Sampai 12. Coba simulasikan lagi. Yang watt lah dayanya. 2 kali 0,3, 22,36. Ya benar nih, benar nih. Dah. Cukup. Sekarang yang itu apa trafo. Kalau itunya, nah mana yang primer, mana yang sekunder gitu ya, tegangannya dekatin arus primer dengan sekunder. Ini arus primernya yang mana? Arus yang primer. Geser dekat yang 22 volt, yang 220. Yang arus primernya mana? Makanya kalau nggak ngerti tutup dulu, tutup, jalankan. Kalau nggak tahu, itu kan di situ ada SM1 apa, SM2 apa, SM3 apa, kan kelihatan itu. Itunya yang tadi tutup dulu, yang tadi, yang rangkaian pertama. Ini ya, Pak? Oh iya. Iya, nggak bisa dua dia. Nah, baru. Nah, tegangan primer mana? Arus primer. Tegangan primer. Yang X1, Pak. Dekatin. X2, M2. Dekatin hasilnya itu. Nah, nanti baru kemana lagi kamu bawa? Dekatin pokoknya dia yang primer dengan primer, sekunder dengan sekunder. Ini yang primer, Pak. Mana yang primer? Yang ini X2. Dekatin dengan arus primer. Tegangan primer dengan arus primer. Ini tegangan sekundernya dibawa lagi. Sama aja kamu itu. Tegangan primer dekatin diameternya dengan tegangan primer juga. Arus primer dengan tegangan arus sekunder dan sekunder. Jadi yang 220 volt itu mana arusnya?
SM2 mana SM2-mu? Ini Pak. SM1. Yang ini di bawah. Yang satu yang bawah. Ya. Sekarang diubah ininya. Kan 22 dibagi 1 kilo ya, bebannya. Yang mudah aja ya, yang perhitungannya. Ini kan 1 kilo. Ini ya Pak. Bebannya diubah dulu. Tahu Pak. Bebannya itu sumber itu. R-nya diubah. R-nya diubah dari 1 kilo menjadi 2 kilo. Jangan itu nanti bingung. Udah 2 kilo aja biar mudah. Ngitungnya. Jangan 1,5 kilo, 2 kilo. 20%. Nah. Ya kan, di atas jadi 11 kan? Ya Pak. Nah, benar itu. Kalau di primernya itu air trafonya. Susah kita untuk ininya, harus kita ukur air trafonya dulu. Mereka barusan ya? Ya Pak. Apa lagi? Saya, Pak. Silakan. Lo. Yang rangkaian pertama dulu apa? Yang lampu ya, yang wattnya besar. Dua data saja cukup. Jadi intinya watt sama tegangan dan arus ya. Wattnya mana? 1,8 ini yang berapa? Oh. Ya, nanti coba ganti ininya. Apa namanya? Lampunya ya, yang sama ya. Replace saja. Ada komponen yang berbeda ya. Itu kalau dalam labnya kita ganti lampu itu ya. Faktor daya masih 1 nih ya. Makanya gampang hitungnya. Harus tegangan 4 kali 3, 12. Ya benar, cukup. Sekarang yang trafo ya. Trafo. Yang kiri yang primer ya. Sekunder 22 ya. Coba nih 1 kilo. Coba R-nya dinaikkan 20% aja. Atau 100% lah. 100%. 100% ya. Berarti dia kan 10 kilo ya. 10 kilo 2,2 di 22 dibagi 10 2,2 ya benar. Jadi harusnya yang primer itu dia kan ikut berubah ya, karena dia R-nya itu berubah juga, geser bebannya ya. Beban berubah itu harus ini juga berubah. Karena jadi dibebankan dia gitu ya. Siapa lagi? Coba, Pak. Siapa? Lewat. Coba. Kalau kalian di tabelnya dayanya ya, dihitung dayanya. Ya, Pak. Yang dulu, Pak. Wattnya mana? Yang wattnya dekat-dekatin aja meternya supaya langsung kelihatan. Yang meter watt meter tuh didekatin dengan arus dan tegangan. Bentar. Supaya langsung terbaca. Watt meter dengan tegangan dan arus itu didekatin aja. Ini watt meter, Pak. Iya, di dekat mana arusnya? Mana tegangannya biar? Ya, harus, Pak. Mana? Tegangan. 3 kali 4, 12 ya. Cukup, ganti itunya. Yang selain itu ya, kan 120 volt, 100 watt ya. Nanti yang lain. Sama ya, yang dengan meter juga.
Benar Pak, ini belum mati. Baik, Ya, udah. jalankan. 9-an sekitar ya, 9 lebih ya. Nah ya, sudah cukup. Ke sekarang yang itu, trafo. Matikan dulu ya, benar. Matikan dulu. Jalankan. Jadi yang primer dekatin dengan primer ya, yang sekunder dekat sekunder. Oh, yang primer ya 2,2. Ini 1 kilo juga ya, 10% ya. 22 mili, 22 volt. Benar. Coba R-nya dijadikan 20%, coba 20% itu berapa? Udah, kita, ya. Ini berapa tuh? 20% aja, jangan biar gampang hitungnya. Coba 20% dulu. Dah. 11, coba 100%. Ya, 2,2. Ya, benar. Cukup. Siapa lagi tutup? Berdiansa. Ini Pak, bentar Pak. Ya, teman yang lain. Siapa lagi? 7 orang baru ya. Mas saya Pak. Dari 9. Ya. Ini yang bebannya 100 volt. Bentar. Ya, coba diganti. Sekarang ganti. Yang beda ya, pokoknya beda aja. Matikan dulu simulasinya, ganti yang sama ya. 12 volt. Sama. Yang terlalu kecil ya, itu nanti nano ya. Nah, yang sama, harus yang sama. Iya, yang sama Pak. Coba jalan lagi. Ya, cukup. Coba yang berikutnya. Trafo. Trafo. Yang di atas primer ya. Iya, di atas primer, yang bawah sekunder. Coba R-nya diubah. 20% aja. 20 aja, 20 biar gampang itu. Ini 20. Nah, benar. Coba 100. Ya. Nah. Pak. Pesan siapa barusan? Isan. Isan Pak. Isan. Sekarang siapa lagi? Masih. Saya Pak. Bentar, hitung dulu. 3, 8 orang. Satu lagi ya? Yang terakhir, siapa? Aku Pak. Ya. Nah, ini metermu banyak amat, matiin aja semua dulu. Gimana bacanya nanti itu? Itu satu aja. Ini yang trafo apa yang? Ini yang mana kamu nih? Tolong dijawab kalau orang nanya, kemudian diam aja. Yang atas Pak. Yang ini yang kedua nanti. Iya, yang kedua. Yang itunya dulu mana? Yang daya wattmeter. Oh, ini. Wattmeter dulu. Nah, fokuskan ke itunya, 3 meternya dilihatin. Yang 12 volt Pak. Coba ganti dulu. Daya yang berbeda. Lampunya ya. Lampunya daya yang berbeda diganti. Coba simulasikan lagi, tampilkan lagi itunya. 120 volt Pak. Ya, benar, cukup.
Coba yang trafo. Yang trafo sekarang. Ini Pak, Mana yang primer di atas primer? atas Pak. Itu 10% ya? Berapa persen itu? Iya, 10% Pak. Ini sekundermu aja salah itu. 40. Coba lihat gambarmu. Nah, itu yang bawahnya itu yang di tengah. Kamu kan pakai CT. Bukan yang di bawah. Itu kalau itu dia bukan 10:1. Itu dia 5:1. Kali 2 outputnya itu tuh. Ubah Yang ini Pak. gambarmu itu yang di tengah, yang di atas. Kamu kan yang di bawah apa yang di atas? Yang atas. Nah, sama kan yang di bawah itu. Dihapus yang di bawah, garis bawahnya. Pindahkan ke tengah. Nah, itu dihapus. Pindahkan ke tengah. Kalau itu dia bukan 10:1 itu. Nah, karena kamu pakai CT kan? Pakai CT itu dia kalau mau 10:1-nya tengah dengan atas atau tengah dengan bawah. Terserah ya. Ini Pak. Sama. Kalau dengan bawah dia berarti bukan 10:1 dia. Dia 10 itu 5:1. Dikali 2 dia itu. Yang punya. 10:2. Jadi 10 bagi 2 kan. Nah, coba, itu 22 kan? Nah. 21 ya. Coba R-nya diubah ke 20% aja. R-nya diubah ke 20%. 20% aja. 11 ya kira di bawahnya kan? Nah, ya. Iya Pak. Nah, cukup. Ya, masih Pak. Bentar, saya ini dulu ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi baru yang untuk osiloskop ya. Osiloskop. Kalau kita, saya akan tampilkan dua-duanya nanti. Yang saya tampilkan ini adalah yang digital ya. Yang kalau di lab kita itu kita punya digital dengan analog ya. Perbedaannya apa? Ya, kalau di analog kita semuanya kita lihat grafiknya, kita menentukan, nggak ada angka yang muncul itu maksudnya. Kalau di digital dia ada angka yang muncul, tetapi kalau hanya kita baca di osiloskopnya saja juga terbatas. Ya, kita hampir mirip juga dengan analog. Tapi kalau dengan kita masukkan komputer dia muncul tegangannya berapa, nah, tegangan peak ya, tegangan PPP, RMS-nya, amplitudonya dan frekuensinya muncul semua. Nah, kita masuk ke ini, kita belum lewat rangkaian dulu ya, masih osiloskopnya langsung kita ukur, langsung dari sinyal input langsung kita ukur osiloskop ke osiloskop tanpa lewat rangkaian dulu. Nanti kita melihat bentuk-bentuk sinyalnya saja. Ini ya. Jadi kita langsung masuk ke ininya aja dulu, ke bentuk-bentuk sinyal yang dihasilkan oleh pembangkit sinyal. Nah, pembangkit sinyal itu kalau alatnya ada, itu namanya nanti sinyal generator atau pembangkit sinyal ya. Jadi ada 4 sebenarnya, tapi ada juga pembangkit sinyal itu yang 3. Nah, kita ambil yang 3 aja yang biar aman gitu ya. Nah, ini kita ambil. Nanti dia kalau kita ukur sinyal generator itu dengan tegangannya ya, kalau sama tegangan dulu ya, dengan tegangan. Kalau dengan voltmeter tadi yang kita gunakan alat tadi, yang di pengukuran daya tadi, voltmeter AC,
yang kita dapatkan adalah tegangan VRMS, atau tegangan rata-ratanya ya. Sedangkan kalau dengan osiloskop, dapat tegangan peak to peak atau peak. Kalau peak to peak berarti dari atas ke bawah, kalau udah peak berarti dari atas sampai ke 0. Ya. Kemudian dapat periode. Ini dibaca, frekuensi dibaca dari periode. Nah, ada juga alat nanti yang mengukur frekuensi ini, namanya nanti frekuensi counter. Nah, kalau yang digital ini frekuensi kebaca juga, tetapi dia kebacanya adalah kalau kita masukin ke softwarenya ya, bukan langsung ke software komputer. Jadi bukan langsung di osiloskopnya. Kalau osiloskopnya dapatnya ya frekuensi kita ukur, periodenya sekian, berarti frekuensinya sekian. Nah, nanti kita gunakan frekuensi counter sekalian. Ya. Nah, ini dia. Nah, ini kita ambil beberapa sinyal. Ini tanpa lewat rangkaian nih. Jadi dari pembangkit sinyal langsung dibaca di osiloskop. Jadi ada 4 sinyal sebenarnya ya. Yang ada yang saya tampilkan. Nanti ini yang mirip yang apa? Atau ini yang mirip dengan yang lab ya. Nah, bawah. Kalau yang ini osiloskop sebelah kanan ini dia. Ini saya kecilin dulu ya. Sebelah kanan di sini. Ya, sama dengan meter. Ini multimeter, ya kan? Nih. Yang di bawahnya sinyal, ya, ini multimeter. Nah, ini fungsi yang generator atau sinyal generator pembangkit sinyal ya. Nah, kalau yang ini kita ambil, ini dia cuma 3 jenisnya. Ini dia. Nih saya tampilkan. Ya 3 jenis gelombangnya. Gelombang sinus, gelombang gergaji, gelombang kotak. Nanti gelombang yang untuk seperti untuk gergaji tapi separuh ininya ya, langsung turun. Jadi gergaji digabung dengan kotak dia ya. Nah, separuh itu nanti dia gunanya untuk printer dan scanner dan fotokopi. Nah, kalau ini gelombangnya kan terus naik turun ya. Kalau gelombang ini dia yang di sini. Ya kan. Jadi 4 dia. Ini yang sinusnya sama dengan ini tadi. Nah, ya, yang di ujung nih ya. Ini gergaji ini sama gergaji. Gergaji ini. Ya. Ini letaknya aja beda. Ini kotak, ini kotak. Nah, ini yang nggak ada dia bus ini ya. Ini dia gunanya itu adalah untuk seperti scan ya. Jadi kalau scan itu kan dibaca dari 0 sampai ujung kan, sampai ujung kan langsung balik. Nggak dibaca lagi balik kan. Nah, kalau ini kita gunakan dibaliknya dibaca lagi. Ini balik baca lagi. Langsung 0, balik lagi. Nah, ini sampai 0, balik lagi. Nah, ini kan dari atas turun ke bawah 0, baca lagi 0, naik lagi, baca terus. Ini juga. Nah, ini dia gunanya nanti. Ini ada sinyal generator yang 4, ini ada yang 3. Nah, supaya ini ambil 3 aja kita. Nanti saya lihatkan 4-nya nanti ya. Nah, baru kita hubungkan osiloskop juga seperti itu. Ini yang sederhananya ya. Untuk simulasi saja. Di sini dia multimeter, fungsi generator tadi ya. Nah, ini tadi generator. Kemudian ini adalah wattmeter yang kita gunakan kemarin ya. Nah, ini adalah osiloskop nih. Nih, kita ambil yang ini osiloskop. Ya, tampilnya seperti ini ya. Nah, ini yang mirip di bawah. Bagi ke bawah ini ada sinyal generator mirip seperti yang kita punya di lab. Yang digital ya. Kita punya analog dan digital sinyal generator kita. Yang digital itu 4 ini nggak salah. Kalau yang analog cuma 3 bentuk sinyalnya. Nah ya. Nih, ada ini bagian bawah dia. Nih. Ini network analyzer ya. Ini macam-macam ini untuk folder diagram nanti untuk ini. Model plotter ya untuk melihat bentuk filter nanti kita gunakan juga nanti. Ini frekuensi counter. Nah, ini untuk ngitung frekuensi. Nah, kalau frekuensi counter dia semuanya memang digital ya. Cuma nanti ada batasannya, ada dia yang tinggi, ada yang mulai dari rendah. Jadi frekuensi ada juga, frekuensi counter nggak kebaca dia itu frekuensi kalau kita gunakan yang listrik PLN. Kita gunakan lewat trafo, kita baca tuh nggak kebaca nih. Ini dia frekuensi counter. Dia bisa baca frekuensi dan baca periode. Tinggal digeser. Nah, ini ya. Ini tadi frekuensi ya. Untuk generator frekuensi counter. Ini kita gunakan juga untuk hitung frekuensi nanti kan. Nah, di bawah yang bentuk ini tadi osiloskop di bawah, bagian bawah ya. Saya ambil dulu yang ini.
kajian fungsi generator. Ini dia. Yang mirip di lab. Nah, gitu. Jadi kalau ini pakai power dulu, kalau nggak power dia nggak nyala, kan? Nah, power dulu. Kalau di atas kan nggak ada powernya, langsung di ini kan, langsung ya. Nah, cuman kalau yang di atas itu nanti ini yang COM-nya yang ground-nya ya, yang ground COM, bukan ini. Kalau ini sama dengan seperti CT tadi, 2 kali lipat dia. Kalau di sini, kalau sini bedanya ini VP, berarti kalau 5 VP, berarti VPP-nya 10 ya, 2 kali. Peak to peak-nya 2 kali. Ini VP. Kalau di sini dia peak to peak. Nah, maksimalnya ini 10 volt peak to peak. Sama juga yang di lab-nya. Berarti kalau ini 5 VP, berarti sama dengan 10 peak to peak. Kalau 10 VP di sini, berarti 20 ini nggak sanggup dia. Ini hanya 10 maksimalnya. Nih, pakai ini dia. Kita kurangi. Nah, ini sambil yang maksimal dulu. Kalau di sini dia nggak ada batas. Di atas ya. Sinyal kecil tuh dia kecil nih ya. Dia malah ke mili. Ya, nantinya. Makanya kalau voltnya itu kecil. 10 ini udah tinggi. Nih. Makanya supaya sama, ini 10 VPP, peak to peak, dari gelombangnya itu, dari puncak atas sampai puncak bawah, ini VPP. Sedangkan kalau yang di atas ini, dia fungsi generator yang FSG1 ini adalah hanya VP. Kemudian dia dari atas ke 0. Nah, separuh berarti 5 VP sama dengan 10 VPP, 2 kali lipat ya. Nah, ini yang diambil, yang mirip dengan yang lab. Kalau ini dia hanya satu ininya. Nah, dalam prakteknya 2 juga ini ya. Kalau ini pakai ini nih. 2 kabel. Langsung 1 kabel, cuman ujungnya 2. Ground-nya tengah. Ya. Ground tengah yang ininya. Ground-nya di pinggir. Yang tengah itu sinyalnya. Nah, ini oscilloscope juga ini bawa supaya mirip dengan yang di lab. Ini yang kita gunakan yang kayak di lab 2 channel. Kalau di sini dia ada yang 4 channel. Kita nggak punya yang 4 channel. Nih, 4 channel. 1, 2, 3, 4. Ini mengatur frekuensi. Nah, dia punya geser atas bawah ya, ada di sini sama. Makanya sambil yang di atas ini. Ya, Aegian oscillator karena dia punya hanya 2 channel. Yang kita lihat juga punya 2. 2 channel nih ya. Nih, A dan B. Ini harus diaktifkan dulu ini yang saya ini ya. Diaktifkan dulu dia. Sama persis ini kalau ini nggak muncul layarnya. Kita matikan. Ini powernya. Nah, baik. Kalau ini nggak ada, pokoknya ditekan langsung muncul. Nah, walaupun nanti hitam dia dulu ya, belum diinikan. Nah, seperti ini nih. Nah, belum ada sinyal ya, kosong. Jadi dia langsung, kalau langsung kita ini kan langsung jalan. Nah, ini yang kita ambilkan nanti. Jadi ada 3. Kamu boleh yang menggunakan yang ini. Tapi kalau yang ini dia ingat, kalau VP ya. Jadi kalau di sini nanti ini nih, VP itu dari 0 sampai sini. 5 kan, ini saya ambil tadi 5. 5 volt kan, berarti dia ini 5. Ini lihat. Kenapa ini 5? Ini lihat skalanya 5. Satu kotak ke atas ini, yang channel ini adalah skalanya volt, amplitudo ke atasnya ini satu kotak 5 volt, karena ini 5. Saya ganti ini 10 jadi 10. 10 volt satu kotaknya. Saya ganti jadi 1, jadi 2, jadi satu kotaknya 2. Itu dia. Makanya seperti 5 tadi, benar nggak? Ini 5. VP. Dari 0 ke puncak 5. Lihat. Satu kotaknya 5, berarti sampai puncak dia kan? 0 ke puncak 5. Tuh. Ke kanannya ada ini. Waktu. Time base. Berbasiskan waktu. Ini adalah tegangan 5 volt per defisit satu kotak ya. Ke kanannya ini waktu. Waktunya berapa di sini? 1 milisecond. Jadi satu kotak ini adalah 1 milisecond. Waktunya dia berjalan gelombang itu dari ini kan dia 2 dia. 1 ya, dari sini nih. 1 2. Nah, dia itu memerlukan 1 milisecond. 1/1000 detik. Nah, cepat dia kan? Nah, kalau kita ubah ini, umpamanya saya kecilin dulu ya. Nah, jadi besar dia kan. Jadi satu kotaknya bukan 1 milisecond, tapi 500 mikrosecond atau setengah milisecond. Makanya dia gelombang 2. Tuh ya. Sama. Nah, ini, jadi 200. Jadi milisecond per kotaknya. 200. Nah, dari puncak ke puncak nanti. Ya. Ini sampai sini.
200, 200, 400, 100, 800 kan sama aja. Ini oke. Nah, saya kembalikan. Jadi kalau dia ini waktu, berarti kalau frekuensi adalah kebalikannya. Frekuensi itu adalah seper T. Jadi seper 1000 milisekund. Jadi kan 1 dibagi 1 milisekund frekuensi F sama dengan seper T. Jadi frekuensinya berapa? 1 dibagi 1 milisekund. Mili itu adalah 10 pangkat min 3. 1 pangkat min 3 naik ke atas menjadi 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 seper S, jadi frekuensi. Seper detik itu adalah frekuensi. Jadi dapatnya 1 atau 1000 Hz atau 1 kilo. Nah, kita buktikan. Ini sambil dulu ya ini ya. Ini sambil 1 kilo. Ya. Kalau di ininya udah ada 1 kilo, sebenarnya kita nggak perlu ukur nih satu frekuensinya berapa gitu ya. Ini ininya frekuensinya ini. VPP-nya nih ya, yang dituduh. Nih frekuensinya 1 kilo. Ya. Jadi nggak perlu kita ini lagi sebenarnya kalau untuk ini. Tapi untuk mengamankannya kita buktikan nih. Nih sambil juga sama ini ya. Ini dia 1 kilo, ini 5 VPP. Kita lihat ininya tadi. Nah, ini ya. Ini 1 mili. Puncaknya benar nggak 5 volt? Benar. Ini 5 volt satu kotak sampai satu puncak satu kotak 5 volt. Benar. Frekuensi 1 mili. Benar nggak 1 mili? Ya. Nih. Dari sini setengah ya sampai ke atas 1 gelombang kan nih. 1 mili. 1 mili, benar nggak 1 kilo? Satu kotaknya kan, ini 1 gelombang. Nih. Ini setengah di sini kan? Ini setengah kurang, ini setengah lebih. Nah, jadi 1 gelombang kan? Karena nggak pas ininya dia. Nah, kemudian dapatnya mili. Ini 1 mili, 1 kotaknya. Atasnya dapat 5 ya. Jadi 1 mili dibagi 1 seper 1 mili dapatnya 1 kilo, 1000. Nah, benar. Kita cek dengan ini, udah dapat. Benar nggak? Ini dia kan dapat 1 mili. Nah, 1 kilo kan. Periodenya berapa? 1 mili. Nih, 1 milisekund. Frekuensinya 1. Nah, kita jalankan ya. Nah, 1 kilo frekuensinya. Nah, langsung dapat ya. Nah, cuman nanti RMS-nya berapa nih berbeda setiap gelombang. RMS-nya nih. RMS. Ini kalau dia AC ya. Nah, kalau ini kan sinus ya. Sinus. Sama-sama 5 volt nih. Sinus dapatnya. Nah, ini dapatnya berapa kalau kita nggak punya multimeter, tapi kita punya oscilloscope, ini bisa 5 volt kan VP-nya tadi. 5 volt, ingat di dasar tunika, tapi yang udah dapat kita ya, udah masuk. Untuk dioda kan, udah masuk. Sehingga VRMS itu sama dengan rumusnya kan, tegangan puncak itu dapatnya adalah VRMS itu adalah dapatnya tegangan puncak dibagi 0,707 atau setengah akar 2. Setengah akar 2 kan 1,4 ya, 1,4 sekian. Setengah akar 2, 707. Ini kita bagi 0,707, dikali 0,7 dapat ini. 5 kali 0,7 dapatnya 3,5. Jadi untuk mendapatkan VRMS, puncaknya tadi ini, 5 volt kan, VP 5 volt. Dibagi dengan 0,707, dapatnya RMS. Dari RMS ke puncak berapa? Kita ini nggak punya oscilloscope kita nih. Kita punyanya meter tadi. Nah, berapa tegang puncaknya? Udah. Berarti 3,521 dikali 0,707 dapatnya juga akan dapat 5 volt. Jadi kalau kita dapat puncaknya, kita nggak punya voltmeter, bisa pakai hitungan. Berarti puncak dibagi 0,707. Kita tidak punya RMS, tapi punya oscilloscope, dapat juga tegangan RMS. Berapa tegangan RMS-nya? Tegangan RMS-nya adalah di puncaknya kan, dapatnya puncak 5 volt dibagi 0,707. Dapatnya 3,5 tadi. Nah, itu dia. Saya ubah, katakan ininya saya jadikan 10 lah gitu ya. Tapi kalau di bawah nggak bisa ya, dia maksimal itu adalah 10 peak to peak. 10 papan. Berarti nanti kalau ininya dia kan 2 kotak nanti kan? 2 kotak dia. Nah, lihat 2 kotak kan ke atas. 2 kotak kan? Karena satu kotak 5, dia 10. 10, 5, 10. RMS-nya berapa? Ya 10 dibagi 0,707. Dapatnya tadi 7 lebih ya dapatnya. Nah, 10 bagi 707 dapat 7. Ya.
Ah. Frekuensinya berapa? Tetap yang berubah amplitudo kok. Frekuensi berapa? Kita lihat nih frekuensinya. Frekuensi tetap 1 kilo. Periodenya tetap sama. Nah, itu nanti 3 jenis. Yang ini lagi ya. Kalau yang ini saya memberikan 5 dulu ya, karena dia hanya yang sesungguhnya itu hanya 10 volt. Itu topik ya. Tapi ada beberapa tapi nggak jauh ya. Oh, ininya. Nggak ada perbedaannya. Ya. 1 kilo, gelombangnya sinus dulu. Nah, sinus. Kita lihat osiloskopnya. Nah, ini yang mirip. Harus dinyalakan dulu. Nah, ini dia. Ininya 1 periodenya 5. Gimana ubahnya sini? Oh, saya mau terlalu kecil, Pak. Saya mau ini kan. Nah, ini berapa? 2. Satu kotaknya 2. Ini 2,5 kan? 1, 2, 2,5 kali 2, 5 juga. Amplitudonya nih. Amplitudonya nih 1 mili. Oh, susah Pak 1, Pak. 1 mili. Saya maunya setengah aja. Paruhnya. Ini gitu ya. Kok salah. Di atas salah. Nih. Kamu lebih kecil. 500 ya. 500 ya. Satu gelombangnya 2. Kalau 1 mili, satu gelombangnya 1. Nah, ya, 2 tadi kan. Saya jadikan 5 lagi. Bisa. Sama. Ya, sama dapatnya. Frekuensinya ya di sini juga nggak muncul. Dia masukin ke komputer dulu. Dia punya adanya. Ini model lama nih ya. Kalau yang model baru ininya pakai USB. USB dan pakai kabel LAN. UTP. Nah, ini dia. Nah, ini nanti yang kamu isi ke sini. Beda gelombang. Bentuk gelombang yang sini aja sambil ya. Gelombangnya ada 3, yang kita 3 aja ya, yang itunya. Yang sinyal apa tuh? Ini saya kembalikan 5 dulu ya. Supaya sama. 5 ini menjadi 1 mili aja ya. Kecil emang teman lebih mudah untuk bacanya. Simulasikan dulu. Nah, ini kalau ini bisa kita sok. Oh, dia kedip-kedip. Kita bisa sok di sini. Nah, ya. Kalau yang di atas ininya di stop. Nah, dia jalan lagi gelombangnya ya. Nah. Kadang dia kan ini agak cepat, susah kita ininya gitu kan. Nah, kita stop aja. Cuman kalau dia 2 nanti agak repot ya. Nah, selisihnya yang dia. Nanti ada selisih kita. Sama kan ini 5 volt, ini 1 mili. 1 gelombang 1 mili. 1 kilo. Nah, ini gelombang sinus. Tegangannya berapa RMS? Nah, frekuensinya sama tadi ya. Frekuensi berubah ya. Periode nggak berubah. Frekuensi sama. 1 kilo, periodenya 1 mili. Saya ubah bentuk sinyal amplitudonya dulu. Amplitudonya ini adalah 3,5 sekian ya. Nah, ini frekuensi saya ini kan ya. Biar kelihatan langsung. Yang di bawahnya PRMS. Saya ganti sinyalnya. Tadi sinus, saya ubah ke kotak dulu. Ini adalah yang gergaji dulunya. Yang berubah hanya periodenya sama. Frekuensinya sama. Ininya saya jalankan ya. Nah, berubahkan gelombangnya. Ada saya stop. Nah. Ininya berapa? VRMS-nya akan kurang. Karena kenapa? Ini dia lebih miring. Sedangkan tadi sinus itu ya. Nah, ini 0. Kalau tadi kan lebih dekat. Nah, yang berbeda hanya tegangan RMS rata-ratanya berbeda. Yang tadi bulat, rata-ratanya lebih besar. Ini yang lebih besar lagi adalah kotak. Nah, kalau kotak dia paling besar. Tegangannya sama ya. Tadi 3,5, sekarang saya kembalikan dulu. Oh, yang tadi 3,5 lebih ya. Kemudian yang gergaji hanya 2,8. Kemudian ini dia lebih dari 3,5 nih. Paling besar. Nah, ini dia hampir mendekati 5. Ini 4,9. Bentuknya ini belum berubah, ini kita ubah. Kotak kan. Kotaknya, kalau kotaknya mulus itu dia ini 5. Tapi kotaknya ada miring dikit. Ini daerah R-nya ya, ada R. Ini sedikit. Sehingga ini dia sampai 5. Ini yang paling besar sinyal. Nah, kalau yang ini ada 4, kita ubah ke yang ini. Nah, ini dia lebih paruh ini ya. Nah, ini kan. Lebih kecil dari sinus. Ya kan? Tapi dia lebih besar dari gergaji. Ya, sama.
Ini gelombangnya ya. Nah, ini belum berubah ya. Ini gergaji kan ya 2,8. Ini nggak jauh beda ya, mirip. Di ujungnya aja bedanya. Rata-ratanya mirip. Nah, ini rata-rata. Nah, itu yang kamu catat nanti. Kalau ini boleh nggak digunakan, hitung dari sini, baca dari sini. Boleh. Ya. Tapi kalau mau nggak repot, gunakan frekuensi counter. Frekuensi dapat, boleh dapat. Tapi kalau RMS, ya dihitung aja lebih cepat. Tapi kalau mau dihitung juga, kalau rumus yang pakai rumus itu dia hanya untuk sinus ya. Nah, yang ini, umpamanya ini nggak bisa. Oh, puncak dibagi 0, nggak bisa. Yang ini juga nggak bisa. Ya, hanya untuk sinus. Kalau ini baru dia bisa digunakan, puncaknya dibagi dengan 707 adalah RMS. Tetapi kalau gelombang ini nggak bisa. Ini dia hampir rata-rata sama dengan puncaknya karena di kotak. Kalau kotak ya berapa? Hampir sama lah karena dia ya kotak. Tapi kalau ini nggak ada rumusnya, susah. Nah, makanya gunakan meter. Nah, ini kilometer dia langsung 86. Ini susah. Kalau kotak ya mudah. Kalau kotak dia hampir sama dengan puncak. Karena dia rata-rata hampir sama. Positif dan negatif hampir sama besarnya. Sinus dibagi 0,707. Kalau gergaji itu susah nggak ada, makanya pakai. Jadi yang bisa kita tanpa meter ini adalah hanya sinus sama kotak. Ya. Kalau kotak ya hampir sama dia dengan puncak. Jadi kalau amplitudonya 5, ya jadi kalau rata-rata juga 5, karena dia kotak. Ya, kotak. Tidak ada, tapi dia kurang dikit ya sebenarnya. Ketika pendekatan ada 5. Tidak ada, kalau 5 itu tidak ada miringnya, ada miring sedikit. Jadi garis atasnya sama nolnya itu berbeda. Panjangnya sedikit. Makanya dia tidak persis 5. Nah itu yang minggu depan. Nah baru nanti kita lanjutkan lagi untuk apa namanya yang pakai rangkaian. Nah, tadi kan tanpa rangkaian tuh. Dengan rangkaian lagi itunya kan, dengan rangkaian kita melihat nanti 2 gelombang input dan output. Kalau tadi kan nggak ada outputnya, outputnya dia, inputnya dia tadi kan, input dan output sama. Nah kalau yang berikutnya rangkaian pasif dulu. Nah, tinggal manusus itu ya, RC. Ini inputnya adalah langsung ini lewat R dan C, sedang outputnya hanya kapasitor. Sehingga nanti dia bisa input dan output itu berselisih fasanya. Tetapi amplitudonya pasti output lebih kecil pada input ya. Nanti ada output yang lebih besar, nanti ada rangkaian aktif nanti ya. Yang pasif hanya R dan kapasitor dan resistor. Nah, ini dari sinyal generator sama. Soalnya kalau kita gunakan yang trafo tadi, ini frekuensinya tetap. Ini frekuensi tinggi. Nah, ini frekuensinya nanti kira-kira 500 Hz. Nanti yang kita ubah nanti kapasitornya dan R. R-nya 2, kapasitor 2. Nanti berapa nih? Nah, itu nanti yang minggu depan lagi ya. Nah, kita masuknya walaupun nggak sampai nanti ya, kita tetap sampai tanggal 30 ya. Sebenarnya 7 masih bisa, kita udah minggu tenang, nggak usah minggu tenang. Jadi kita kurang 1 nanti, nggak apa-apa. Jadi kita masih ada osiloskop yang rangkaian pasif dan aktif. Pasif itu R, C, dan CR. Aktif hanya sambil 1 aja. Sebenarnya harus tujuannya juga, 1 aja dulu. Nanti baru yang terakhir itu adalah dengan mengubah frekuensinya diubah. Kalau yang ini tidak, yang kita ubah adalah R dan C-nya. Frekuensinya tetap. Ya, sinyalnya. Nanti yang terakhir kita inputnya tetap, tapi frekuensinya kita ubah, nanti outputnya bisa berubah-ubah. Nah, itu untuk filter nanti. Nah itu dulu kita minggu depan kita inikan lagi ya, yang disiapkan itu dulu ya, hanya untuk rangkaian langsung tanpa rangkaian sinyal generator masuk ke osiloskop, tapi nanti osiloskopnya terserah mau pakai yang mana. Nah kalau sinyal generatornya ingat, kalau yang pakai yang di atas yang biasa ya, sinyal nomor 3 yang bisa kita gunakan 1, 2, mana ya?
Ini ya. Nah, itu berarti di tengah ya ininya, tengah. Plus ke positif, ini ke ground. Kalau kita min yang kita ke ground kan nanti dia 2 kali lipat. Nah, ini kita buktikan ya. Kita ini. Ini kan saya ambil 5. Ya, nah, ini 5 kan? Ya 5 dia pasti 5 ya. Ini 5 volt peak ya, 5 volt dari sini ya. Di atas kan 0,5. Ini 5 volt. Tapi kalau saya ambil ini, start 5 saya ambil kan. Sambil dia bukan ground saya ambil. Di sini dulu baru saya putus ya. Nah, kita lihat nanti. Itu tak 5 ya. Satu kotaknya 5, VP-nya 5. Satu kotaknya 5 kan tadi kan, karena ini 5. Saya jadikan ini, lihat satu kotaknya dia menjadi 10. Dan ininya sama dengan CT tadi. Nah, groundnya di tengah. Makanya jangan gunakan yang di tengah, COM-nya ya, COM-nya digunakan. Kalau di sini dia 1, karena dia seperti apa ya, hanya 1 ya. Cuman outputnya tetap 2, ke ground 1, ke sinyal 1 ya. Nah, ini dia yang di atas, makanya hati-hati yang menggunakan sinyal generator ini. Jangan yang plus dan min, plus dan COM. COM itu kan pemakaian bersama ya. Nah, atau yang di sini dia. Ini sama. Ya, sama dengan CT tadi kan nih. Cuma nanti mulainya aja berbeda. Negatif dulu baru positif. Sama 5 volt. Jadi boleh pakai di atas, boleh di bawah. Tapi yang nanti untuk yang di atas saja pakai ya, karena nanti untuk beda fasa nanti berbeda dia. Ya. Jangan yang negatif ya, gunakan yang COM. Kalau yang di bawah hanya 1 ya. Ini 1 bawah, yang di bawah ya, bukan yang di atas. Jadi 2 nih. Bawah. Cuman yang di bawah ininya hanya sampai 10 RMS amplitudonya, maksimal. Frekuensi bebas. Tentu ada batasnya. Ini sampai ratusan mega. Ya. Ini power saya matikan. Nah, boleh ya. Terserah. Jadi diambil nanti. Nah, kalau RMS ya ini. Karena nanti tidak semua sinyal bisa dipakai rumus. Kalau sinus pakai rumus VP dibagi 0,77 dapat RMS. Kalau kotak ya udah VP sama dengan VRMS. Kalau gergaji itu yang susah. Ada rumusnya. Coba kita gunakan itu. Nah, itu aja ya. Kita tutup. Nanti minggu depan hanya 1 tugasnya dulu. Nah, minggu 1 lagi bisa 2. CR dan RC. Ya. Karena kita hanya 3 kali lagi ya. Kita ujiannya nanti mulai ujian itu tanggal 5 sampai tanggal 9 Juli itu minggu tenang. Lihat di ini ya. Di apa namanya? Di kalender akademik. 12 ya kita mulai ya. 12 sampai nanti tanggal 24 ya. Itu kan 2 minggu ya. Kita tutup ya. Kita tutup.